Saudara keluar dari bangkumu, cari 2-3 orang, katakan Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mengasihi engkau. Kasih salam dong, kasih salam dong, Tuhan mengasihi engkau loh, Tuhan mengasihi engkau, amin. Ya, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk. Saudara, saya menyambung khotbah saya tadi pagi. Saya diberi tema minggu ini adalah doa yang mengadakan mujizat. Tadi pagi saya khotbah mengenai berdoa tidak jemu-jemu sampai mujizat itu saudara dan saya dapatkan. Amin. Hari ini Tuhan taruh untuk melanjutkan apa yang dikhotbahkan tadi pagi, yaitu berdoa dan bernasar. Berdoa dan nasar. Ternyata berdoa dan bernasar itu menghasilkan mujizat di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Dikatakan berapa lama kita berdoa. Tadi pagi ibadah 1 saya berkata berapa lama sih kita berdoa. Yang pertama, tidak ada batas waktu. Jadi berdoa harus tidak jemu-jemu. Bilang sebelahnya, enggak boleh jemu-jemu loh berdoanya. Jangan stop. Saudara, kalau kita stop dan waktu ternyata tinggal sejengkal lagi Tuhan jawab. Dan kita stop, kira-kira kita menyesal enggak? Menyesal, kenapa? Kita enggak lihat pertolongan. Saya ingat ketika mama saya di tahun dia berpuasa tahun yang kelima, dia merasa lelah. Karena tadi pagi saya bilang, waktu dia berdoa dan berpuasa kondisi kami enggak lebih baik. Kondisi kami lebih parah, lebih buruk. Ya. Dan tahun yang kelima itu dia lelah. Dia berkata gini, dia telepon saya, dia telepon 2 orang. Dia telepon saya ada di Surabaya waktu itu dan dia telepon sepupunya papa saya, orang yang dekat dengan dia. Dia katakan begini, Ra, mulai besok mami stop berdoa dan stop berpuasa. Ya, karena mami capek, Ra. Kamu lihat kokomu tidak berubah, kondisi keluarga kita tidak berubah, aku lelah. Sudah, tapi Tuhan punya cara enggak? Punya ya? Gimana caranya? Besok pagi-pagi benar, jam 7 pagi, ada orang yang ngetok di rumah kami. Dan kemudian cari Ibu Dewi ada enggak? Setelah itu mama saya keluar. Waktu mama saya keluar, orang ini ngomong begini, Ibu silahkan duduk. Loh, yang punya rumah siapa toh? Tamunya yang suruh mama saya duduk. Bukan mama saya yang persilahkan dia duduk. Tapi mama saya nurut. Mama saya duduk. Terus orang ini bilang begini, Ibu dengar baik. Kalau ibu berhenti berdoa, maka keluarga ibu akan semakin hancur. Saudara, yang tahu dia mau berhenti berdoa cuma 2 orang. Saya dengan mama angkat saya, sepupunya papa saya. Cuma 2 orang. Tapi Tuhan suruh orang ini anak muda dan dia bukan apa-apa. Mama saya orang yang sombong dulu saudara. Kenapa saya bilang orang yang sombong? Kalau enggak selevel dengan dia enggak mau bicara. Kalau enggak menguntungkan buat dia enggak mau sama-sama. Kalau enggak orang ini stratanya sama dengan dia enggak mau dengar. Tapi orang yang disuruh Tuhan ini adalah orang yang sangat sederhana, tidak terlihat. Tapi pada saat engkau disertai Tuhan dan engkau disuruh Tuhan, maka yang orang terbatas ini bisa mendudukkan mama saya. Itu karena Tuhan. Dia bilang, Ibu Tuhan suruh. Saya ini udah nolak. Saya membayangkan saya datang kepada ibu, saya dimaki-maki. Siapa saya datang sama ibu? Tapi saya lebih takut akan Tuhan. Dia tetap sampaikan, kalau ibu berhenti berdoa, maka keluarga ibu makin hancur. Tahu apa intimidasi iblis kepada mama saya? Kamu tuh sudah tidak ada jalan keluar. Beli silet, potong nadimu, tulis di
kaca pesan-pesanmu, dan mungkin itu membuat keluargamu bertobat. Mungkin kebanyakan nonton sinetron kali ya. Tapi itu intimidasi iblis. Mama saya sudah siapkan silet. Kira-kira kalau kondisinya seperti itu, kondisinya itu benar-benar di bawah rata-rata atau tidak, saudara? Di bawah rata-rata, sekalipun dia punya iman. Karena dia melihat tidak ada jawaban. Tapi Tuhan kita tetap dahsyat, amin. Waktu dia mau berhenti berdoa, dia dalam kelelahan yang mendasar, maka Tuhan kirim orang untuk mengingatkan dia, jangan berhenti berdoa. Baru malamnya telepon saya, jam 7 pagi ada anak muda datang, bilang, "Ibu, kalau engkau berhenti berdoa, keluargamu akan semakin rusak dan luar biasa, hancur." Kenapa saya dan keluarga mengajarkan berapa lama kita berdoa? Tidak ada batas waktu. Jangan pernah jemu-jemu sampai Tuhan jawab. Itu tahun kelima loh, saudara. Ternyata 2 tahun kemudian. Berapa tahun kemudian? Bukan 2 hari atau 2 minggu kan ya. 2 tahun kemudian, 365 hari kali 2, saudara. Baru Tuhan kasih pengharapan awan setelapak tangan. Ya, waktu Elia berdoa hujan tidak turun, 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Dan waktu disuruh ngeliat, coba lihat ke bukit, apakah ada tanda-tanda hujan akan turun? Hanya terlihat awan setelapak tangan. Mungkin hari ini ada kabar baik buat saudara. Ada awan yang setelapak tangan untuk saudara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk berdoa. Tidak ada batas waktu. Karena dengan doa kita mengenal Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat saudara. Hari depan yang Tuhan rancangkan tetap damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Tapi kalau proses itu terjadi karena saudara dan saya bukan anak yang gampang. Setuju? Waktu engkau mengenal Tuhan, engkau diajar berserah total kepada Tuhan. Engkau membiarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan apa yang kau mau yang jadi. Dan engkau bisa mengucap syukur. Tadi waktu duduk di sini, saya dilawat Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan. Tuhan ngomong begini di hati saya. Nah, kalau engkau bersyukur pada saat semuanya diberkati, itu adalah ucapan terima kasih. Sepakat gak? Tapi waktu engkau bersyukur pada saat Allah itu sulit untuk dimengerti, itu adalah bahasa iman. Nangkap? Waktu engkau tetap bisa, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu memesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Amin. Kau berharga menjadi. Suami saya bantu nyanyi, daripada nanti saya mengubah lirik terus dia juga mengubah yang lain, nanti kami tabrakan. Makanya saya diem dulu, saya pikir dia hafal, saudara. Ya, tapi inilah saling menolong dan menopang. Amin. Nah, waktu engkau bisa mengucap syukur pada saat Tuhan belum jawab engkau, itu adalah bahasa iman. Tapi jangan salah loh, Tuhan itu bisa lihat hati kita. Waktu engkau mulutmu bersyukur, tapi hatimu sebenarnya ragu-ragu, Tuhan itu gak bisa dibohongin. Manusia bisa dibohongin, oh Bu Wira itu baik ya, misalnya begitu.
Oh, Bu Wira itu menyenangkan ya. Tapi ternyata Tuhan bilang, enggak, dia munafik. Dia bukan baik, tapi dia mau dipuji orang. Yang tahu siapa? Tuhan loh, bukan kita. Waktu engkau mengangkat ucapan syukurmu dan ternyata di hatimu bimbang, Tuhan bilang gini, nak, sebenarnya kamu gak percaya aku. Sebenarnya kamu masih pakai kekuatanmu sendiri. Sebenarnya kamu tidak berjalan dengan aku. Sebenarnya kamu hanya ingin dilihat oleh orang supaya kamu dipuji oleh orang. Oleh sebab itu saudara, waktu saudara tetap bisa mengucap syukur dari hatimu, maka mujizat pasti terjadi. Nah, langkah selanjutnya, ini langkah yang penting saudara. Ayo next, dikatakan gini, doa plus nazar hasilnya dahsyat. Saya mau ubah ya, doa plus nazar, mujizat saudara. Amin. Doa plus nazar itu mujizat. Kita ambil contoh Hana. Coba buka 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7 dulu. Ya. Saya percaya saudara pasti mengenal cerita ini. Dikatakan demikian, ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofin, dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham, bin Elihu, bin Tohu, bin Zuf, seorang Efraim. Next. Ayat 2. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ayat 3. Ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Terus 4. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan menutup apanya saudara? Sebab Tuhan menutup kandungannya. Ayat 6. Baca sama-sama. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. 8. Ada ayat 8? Ya kita tunggu sebentar. Ya, tadi saya mungkin kurang 1 ayat. Ayat 8, 1, 2, 3. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Saudara, kenyataan yang pertama, Hana kandungannya ditutup oleh Tuhan. Hari ini apa yang tertutup dalam hidupmu? Apakah berkat secara finansial? Apakah hubungan di dalam keluarga? Apakah kesehatanmu? Apa? Setiap orang punya hal, punya pergumulannya masing-masing, benar? Nah, Hana ditutup kandungannya. Dan dia yang kedua adalah Penina menyakiti, selalu menyakiti Hana. Kondisi yang sangat tidak nyaman. Tapi kembali ke slide, coba perhatikan. Tapi Hana bernasar. Next slide. Perhatikan ayat 10 dan 11. Dan dengan pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. 11, sama-sama baca, 1, 2, 3. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam,
jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Perhatikan, dikatakan nasarnya Hana adalah, Tuhan, kalau engkau kasih aku anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Amin. Nasar bukan? Berarti kalau sampai Hana dikasih anak, anak itu dipersembahkan kepada Tuhan. Saya mau tanya satu hal kepada saudara. Kalau anak itu diberikan kepada Tuhan, Hana kehilangan anak tidak? Kehilangan enggak? Hah? Kehilangan enggak? Hah? Enggak, Hana enggak kehilangan anak. Sekalipun anaknya jadi full timer, atau sekalipun anaknya jadi hamba Tuhan. Kalau ditanya, anaknya siapa dia? Anaknya Hana. Benar ya? Kalau pada saat Hana kangen, Hana masih bisa ketemu enggak? Bisa, tinggal ke tempatnya Imam Eli. Bisa lihat, nak, kabarmu bagaimana? Mama kangen loh. Tetap anaknya Hana atau Hana kehilangan Samuel? Tetap anaknya Hana. Sepakat? Saya diingatkan oleh Tuhan pada saat mama saya bernasar. Mama saya bernasar, Tuhan, engkau pulihkan keluargaku. Ketika engkau memulihkan keluargaku, maka aku dan seisi rumahku menjadi miliknya Tuhan. Aku dan seluruh hartaku menjadi miliknya Tuhan. Dulu saya nggak ngerti. Mama saya tiba-tiba berdoa begini, saudara. Tuhan, apa yang saya punya, punyanya Tuhan. Tapi Tuhan, apa yang Tuhan punya, juga miliknya saya. Saya pertamanya nggak ngeh, saudara. Saya pikir, oh ya biasa aja. Tapi ternyata ada unsur iman di dalamnya. Apa yang aku punya, punyamu Tuhan. Tapi apa yang engkau punya, Tuhan berikan kepada kami. Sekarang, waktu mama saya disuruh Tuhan menyerahkan seluruh hartanya dan seluruh anak-anaknya, seluruh keturunannya. Mama saya kehilangan tidak? Enggak. Malah kami boleh melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Why? Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Dia katakan sama Tuhan, apa yang aku punya bukan lagi punyaku. Apa yang aku punya engkau punya. Tuhan mulai jamah papa saya. Tuhan mulai jamah kakak saya. Tuhan mulai ibarat puzzle, saudara. Susun kami satu demi satu. Pulihkan kami bertahap. Tidak seperti membalikan tangan. Tapi hari ini kami melihat perbuatan tangan Tuhan dan janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Ketika Tuhan suruh beliau di satu ketika khotbah sedang diberitakan. Dan gembalanya berkata demikian, hari ini kita akan bangun gereja baru dan kita membutuhkan 700 kursi. Mama saya ditaruh Tuhan begini, kamu datang kepada gembalamu setelah ibadah. Kemudian bilang dengan gembalamu bahwa aku akan menabur 700 kursi.
Mama saya bilang gini, sepakat Tuhan, uang gak ada. Ya, belum tentu kalau mama saya mau menabur, papa saya setuju. Karena beliau belum ditangkap Tuhan. Benar gak ibu-ibu? Betul? Tapi waktu dia katakan, I'm obey Lord, aku taat Tuhan. Engkau Allah yang menyediakan. Ketika beliau taat, tapi ingat baik-baik, bukan karena si sesaat. Waktu beliau katakan kepada gembalanya, beliau ngomong begini, Pak, tapi saya gak punya uang loh. Saya gak tahu dari mana. Dia bilang dengan Tuhan, Tuhan, aku taat, aku percaya benih itu Tuhan yang siapkan. Satu ketika, berapa lama, selang berapa waktu, ada orang yang datang bilang begini, waduh Ci, aku ini mau ambil kredit di bank, temennya dia. Tapi bank itu ngomong begini, kurang 1 sertifikat. Kalau ada 1 sertifikat lagi baru dikasih kreditnya. Terus tiba-tiba mama saya diingatkan dengan 1 sertifikat yang dulu dia pernah beli, dan itu sertifikat tanahnya kecil saudara. Harganya gak seberapa. Itu dia beli di luar aset-aset kami. Dan itu di pelosok-pelosok dan di pedalaman-pedalaman yang harganya sebenarnya gak ada artinya. Tapi Tuhan ingatkan, kamu punya itu. Terus kemudian mama saya tanya, engkau butuh sertifikat? Saya punya sertifikat. Nih, coba engkau tanya sama bank, kalau ditambah sertifikat ini bisa nggak keluar kreditnya? Dibawalah sertifikat itu kepada bank oleh temannya. Terus pihak bank bilang bisa ini. Terus temennya ngomong gini, Ci mau dibeli berapa sertifikatnya? Nggak usah dibayar uang, dibayar dengan 700 kursi untuk gereja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia selalu buka jalan untuk, amin. Dia selalu punya cara, keajaibanmu dia dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Ada amin? Tuhan yang memberkati atau karena mama saya baik? Tuhan. Tapi taat. Waktu dia bernasar, dia tidak sembarangan bernasar, kemudian mengingkari nasarnya. Dia tidak lagi memakai logika atau tambah-tambahan. Ini gak mungkin Tuhan, sertifikat ini tidak ada harga. Tapi ternyata 700 kursi boleh dipersembahkan untuk gereja Tuhan. Karena sertifikat itu. Mama saya sudah lupa. Amin. Waktu engkau bernasar, Tuhan buka jalan. Ada lagi saudara selain kursi. Satu saat ada pembelian lahan di gereja. Butuh 100 juta. Kemudian mama saya bilang begini, saya mau ambil bagian. Ya, uang gak ada, papa saya belum bertobat. Gak mungkin bilang sama papa saya, Pak, saya disuruh nyumbang gereja. Nanti dipikir papa saya gembalanya minta-minta. Tapi mama saya bilang, amin Tuhan. Singkat cerita saudara. Oh, yang 100 juta ini papa saya sudah dijamah Tuhan. Sudah bersama-sama ke gereja. Ya, sudah sama-sama ke gereja. Dan dia katakan sama papa saya, Pak, butuh 100 juta. Papa saya cuma bilang gini, ya kalau Tuhan yang mau ya oke. Gitu kan. Apa yang terjadi saudara? Rumah kami terbakar. Apa yang terjadi saudara? Rumah kami kebakar. Itu berkat atau bukan berkat? Kalau orang lain melihatnya itu bukan berkat.
Rumah kami kebakar. Tapi sebelum rumah itu kebakar, kami sudah pindah ke rumah yang baru. Jadi itu rumah yang lama. Dan kemudian rumah yang lama itu dibeli oleh adik papa saya. Dan dikasih uangnya 100 juta lebih. Dan ketika dibayarkan oleh adik papa saya, langsung rumah itu dibawa untuk membayar nasar. Diaken daripada gereja tersebut orang bank. Dan dia tahu bahwa kami punya hutang kepada, waktu itu banknya namanya BII, saudara. Bank BII itu tahu bahwa kami ini punya hutang di sana 100 juta. Ya. Kemudian dia tahu mama saya mau memberikan kepada gereja berapa, saudara? 100 juta. Kira-kira jadi omongan enggak? Jadi omongan, saudara. Dibilang, itu gimana sih? Orang itu gimana sih? Kok enggak dibayarkan ke bank, kok dibayarkan ke dikasihkan ke gereja? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi mama saya taat. Dia lakukan bagiannya. Waktu dia taat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dia penuhi nasarnya. Hana, dia bernasar. Aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Next, slide berikutnya. Tuhan jawab doa Hana. 1 Samuel 1 ayat 20 berkata, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya dari Tuhan. Tuhan jawab. Tuhan jawab. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Next. Hana menepati nasarnya. 1 Samuel 1 ayat 27 dan 28 berkata, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saya mau tanya, Hana dijawab Tuhan doanya? Dijawab. Mujizat enggak? Mujizat. Kenapa mujizat? Karena tadinya kandungannya tertutup. Dia disakiti oleh Penina. Dia diolok-olok oleh Penina. Dia berdoa dan dia bernasar. Tuhan jawab doanya. Setelah Tuhan jawab doanya, Hana menepati nasarnya. Ya, dia katakan untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Apakah Hana kehilangan Samuel? Enggak. Samuel tetap anaknya Hana. Tapi dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Amin. Sekarang saya percaya doa plus nasar hasilnya dahsyat. Hasilnya mujizat. Next, yang terakhir dikatakan, jangan bernasar kalau tidak bisa menepati. Bilang sebelahmu yuk, memang sih doa plus nasar itu baik. Tapi jangan bernasar apabila tidak bisa menepati. Sepakat ini? Ya, haruskah kita bernasar? Tidak jawabannya. Haruskah kita berdoa? Ya jawabannya. Tapi haruskah kita bernasar? Jawabannya tidak. Ya, tapi doa plus nasar dahsyat. Doa plus nasar mujizat. Tapi haruskah kita sebagai anak-anak Tuhan bernasar? Jawabannya tidak. Apabila engkau tidak dapat menepati janji dan nasarmu,
lebih baik engkau tidak bernasar. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Ya, Ulangan 23, 21 sampai 23 berkata demikian. Apabila engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Kalau kita tidak bisa memenuhi nasar kita, lebih baik jangan bernasar. Sebelum kami ke Pontianak, kami tinggal di satu keluarga adik rohani kami di Jakarta. Terus tiap hari dia bilang, anak-anaknya pun bilang, anti uncle cepat kembali ya. Seperti Pak tadi bilang ke Betani Yestoya Pontianak 1 tahun berapa kali Pak? 4 kali tadinya. Saya bilang Pak kalau 4 kali itu gak mungkin sudah. Ya, kalau 1 sampai 2 kali itu masih bisa. Tapi kalau 4 kali kayaknya kami ini gak bisa kemana-mana pada akhirnya. Ya. Ini yang orang dari Jakarta belum apa-apa. Ayo ditunda saja, ayo diundur saja. Saya dengan Pak Steve bilang gak bisa, kami pelayanan. Ya. Terus terakhir di airport nih saudara, adik rohani saya ngomong gini, ingat lo ya, begitu ke Jakarta ke tempat kami, saya bilang saya gak mau janji. Kalau saya janji saya berhutang dengan kamu. Kalau saya tidak tepati, saya mengecewakan kamu dan saya jadi beban buat saya. Kamu berdoa, kalau memang itu adalah waktu untuk melayani kalian satu keluarga, kami pasti datang tanpa kalian undang. Setuju? Tapi apabila bukan saatnya, kami tidak berjanji dengan kamu. Karena janji adalah hutang. Ya. Sama, jangan bernasar kalau tidak bisa menepati. Firman yang berkata, kalau engkau bernasar kepada Tuhan Allahmu, jangan engkau tunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, sama-sama yuk, tetapi, 1, 2, 3. Tetapi apabila engkau tidak bernasar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nasarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Saya mau tanya, kita bernasar berarti kita nih sadar atau tidak sadar sih? Sadar saudara. Waktu engkau bernasar dan Tuhan penuhi doamu, cepat bayar nasarmu. Ya, beberapa waktu yang lalu tiba-tiba saya menantang jemaat. Saya lupa tentang apa itu. Tentang apa ya? Ulang tahun gereja kayaknya. Juna. Ulang tahun gereja. Bayangin saudara, kami itu panitia membutuhkan uang sekitar 64 juta sekian. Dan sampai minggu keberapa itu cuma terkumpul 24 juta. Kurangnya itu 40 juta. Saya cuma bilang gini, gak apa-apa. Kita tetap do our best. Gitu kan? Terus tiba-tiba saya itu waktu nutup doa berkat sebelumnya. Saya itu ngomong begini. Saudara, ayo tinggal beberapa minggu ke depan. Ayo kita berikan yang terbaik. Ini ulang tahun gereja kita loh, rumah kita, gereja kita, keluarga besar kita. Yang ke-21 tahun saya bilang. Ayo kita berikan yang terbaik. Gini aja, kalau saudara tidak punya uangnya, tidak punya benihnya, maka kita sama-sama doa sama Tuhan. Tuhan, kalau dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya, atau Tuhan kalau hal ini yang aku doakan ini jadi, maka bayar nasarmu. Tapi kalau engkau rasanya tidak disuruh Tuhan, jangan lakukan. Tidak harus kok, betul? Memberi bukan dengan terpaksa, bukan ujungnya kalian ngomong begini, Pastor Wira lagi minta-minta tuh di depan. Jangan, nanti kamu yang cemar. Lebih baik kalau kamu tidak digerakkan, jangan lakukan. Enggak dosa kok.
Tapi kalau kamu bernasar, penuhi nasarmu. Tahu saudara, ternyata ada seorang anak muda di tempat kami, dia itu bernasar. Kalau sampai tanggal sekian dia dapatkan sesuatu yang dia doakan, maka dia akan memberikan penaburan sekian, gitu ya. Ternyata saudara, sebelum hari itu dia dijawab Tuhan doanya, dan dia bayarkan nasarnya. Amin. Hari itu, hari ketika saya bilang tentang itu, ternyata kurangnya kan 40 juta tadinya. Begitu saya turun mimbar, ada satu diakon kami bilang ini, Bu, saya ikut ambil bagian 30 juta. Oh, tepuk tangan dulu. Hari itu saja hampir tertutupi saudara. Bahkan tumpah keluar. Tumpah keluarnya ternyata ada pembicara yang kami undang. Tuhan suruh gini, Bu, saya mau nyumbang lighting. Dibelikan kami lighting 2 set saudara. 1 set isinya 6 lampu. Dikasih 2 set berarti 12 lampu. Sekarang kami tidak kegelapan. Kami penuh dengan terang. Ya, orang-orang jemaat dan pengerja kami gini, silau men. Ya. Bukan lagi 60 juta pada ujungnya. Bahkan kami bisa memberi makan dan yang lain-lain sampai tumpah keluar, sampai untuk event itu akhirnya 100 juta lebih boleh keluar, tapi bukan untuk hura-hura. Ya, banyak orang merasakan, wow, kami diberkati Bu. Kami diberkati. Tuhan cukupkan dan sediakan. Saya percaya satu hal. Doa plus nasar hasilnya dahsyat. Doa plus nasar hasilnya mujizat. Jangan engkau bernasar kalau tidak bisa menepatinya. Pastor, apakah saya harus bernasar? Jawabannya tidak. Apakah saya harus berdoa? Jawabannya yes. Kenapa? Karena doa membuat kita makin intim dengan Tuhan. Doa membuat kita mengerti Tuhan itu mau apa dalam hidup kita. Ada satu pujian yang Tuhan taruh di hati saya. Yang tadi. Kata-katanya begini saudara. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sama-sama katakan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat
selamat datang Dia. Padahal baitnya bilang begini, bila hati terasa berat-berat, tak seorang pun mengerti bebanmu, ku tanya Yesus, apa yang harus ku. Amin Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Amin Tuhan. Dia pikul segala Maukah hari ini engkau sujud di hadapan Tuhan? Hari ini engkau dengar ada sebuah doa yang mengadakan mujizat. Doa yang tidak jemu-jemu, yang tidak ada batas waktu. Jangan berhenti berdoa, karena ketika engkau berdoa, maka ada kekuatan yang baru. Sekalipun engkau belum lihat jalan, tapi Dia sanggup buka jalan. Kau dengar hari ini ada doa plus nasar yang menghasilkan mujizat. Namun engkau diingatkan, jangan bernasar kalau engkau enggak mau tepati. Karena itu jadi dosa buat engkau. Saya merasakan mama saya punya hutang di 8 bank. Kalau kami disita semuanya saudara. Kami tinggal pakaian yang ada pada kami. Utang kami enggak lunas. Kami mungkin lebih miskin daripada orang miskin. Tapi saudara lihat hari ini. Kami melayani sama-sama. Karena mama saya, orang tua saya bernasar. Apa yang kami punya Tuhan Engkau punya. Tuhan tolong dengan waktu dan caranya. Tidak instan saudara. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bukan berarti tidak ada proses, bukan berarti tidak ada air mata. Air mata kami tidak lihat jalan keluar saudara. Kami tidak lihat adanya sebuah pertolongan. Tapi hati kami percaya bahwa Allahku mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencananya yang gagal. 5 roti 2 ikan. Tapi ternyata cukup memberi makan 5.000 orang. Kami persembahkan hidup kami. Kenapa kalau ditanya, Bu Wira kenapa kok bisa satu keluarga melayani Tuhan? Karena ini saudara, kami tidak bisa balas selain menggunakan hidup kami. Tidak bisa. Kami memberikan hidup kami, masa depan kami, keturunan kami untuk dipersembahkan, untuk melayani Tuhan. Emas dan perak, bukan itu yang kami punya. Yang kami punya adalah kami memberi diri kami. Bukan karena kami hebat, tapi karena kami tahu kami punya Allah yang hebat. Satu hal yang saya bilang, tadi saya teks mama saya bilang begini, Mam, thank you. Terima kasih buat ketaatanmu. Terima kasih buat doa-doamu. Warisan yang paling besar yang orang tua kami kasih. Baik orang tuanya Pastor Steve, baik orang tua saya. Adalah takut akan Tuhan. Dan kami tidak bisa bandingkan dengan apapun. Dengan takut akan Tuhan, kami tidak lagi hanya berpikir dengan keuntungan-keuntungan duniawi.
kami ngeliat 5 roti 2 ikan bisa mencukupi kehidupan kami. Kebutuhan kami semimbar ini loh saudara. Tapi penghasilan kami se-iPad ini. Nggak perlu minta-minta, tapi Tuhan cukupkan. Kenapa saya dengan suami berkata, ayo lakukan bagianmu. Kerja sungguh-sungguh, andalkan Tuhan. Bukan tidur-tiduran, bermalas-malasan, bukan. Kerja sungguh-sungguh. Punya integritas, punya komitmen, punya hati yang mengasihi Tuhan. Sekalipun engkau dalam lembah kelam, sekalipun tidak ada alasan untuk engkau bersyukur, sekalipun engkau punya kesempatan untuk tidak setia. Tahu, saudara, kesetiaan adalah kesetiaan ketika engkau punya kesempatan untuk tidak setia. Punya apa saudara? Punya kesempatan untuk enggak setia. Tapi engkau pilih setia. Kasih adalah sebuah kasih yang dalam. Adalah ketika engkau tidak punya alasan untuk mengasihi. Dia terlalu jahat. Engkau tidak punya alasan untuk mengasihi. Tapi engkau memilih untuk tetap mengasihi.